وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح كتب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى أرواح كتب الأحوال أبي يزيد البسامي ثم إلى أرواح شيخ كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلامبيان ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد البالمباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد فهمي بن زمزم ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله يتغشهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويؤيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bahagian yang keempat terakhir ini daripada terperdaya ibadah. Bahagian yang keempat ini yaitu daripada orang yang terperdaya itu, yaitu orang yang mempunyai harta yang membelanjakan ia akan hartanya itu di dalam berbuat kebajikan. Tetapi masuk di dalamnya berbuat kebajikan itu ada riya atau ujub atau sum'ah, atau berkehendak ia kepada kemegahan, atau ia berkehendak ia akan masyhur, dan disebutkan oleh manusia akan dia itu murah hati yang berkehendak kepada kepujian. Jadi semua yang disebutkan itu ada salah satu di antara yang disebutkan itu ketika kita memberikan sedekah, maka sedekah kita tidak bernilai pahala. Karena isi yang disebutkan itu motifnya, tujuannya awan manusia. Nah, riya, ujub, sum'ah, kemegahan, masyhur, terkenal, semuanya itu ilakahnya hubungannya kepada manusia. Sementara manusia kada kaum beri pahala. Itu di antaranya. Dan setengah daripada orang yang terperdaya itu, yaitu orang yang berbuat atau membangun masjid, atau berbuat rumah kepada fuqara, atau berbuat khalwat wakaf kepada fuqara, atau barang sebagainya. Dan menyurat ia akan namanya itu di atas yang demikian itu. Yang demikian itu apa? Yang dia membuat masjid, membuat rumah fuqara, buat khalwat wakaf, supaya namanya ditulis di situ. Nah, padahal ia berkehendak yang dengan demikian itu ditulis jadi masyhur kepada orang banyak. Ada tujuan itu, jadi salah lah. Itu ada dua salahnya. Yang pertama ia merasa inya yang punya. Yang kedua yang ditujukan itu supaya manusia memuji. Dan berkehendak ia akan segala sebutannya itu, dan loba ia kemudian daripada itu akan pahalanya. Memang mahar pahala. Atau loba ia serta yang demikian itu
bahwa diampuni akan dosanya itu. Nah, seandainya kadada tujuan yang dua macam tadi, merasa kada memiliki itu anugerah Allah dan tujuannya kada untuk manusia, maka itu kabul. Nah, semata-mata karena rahmat Allah. Jadi kau bersedekah itu karena rahmat Allah. Nah, coba pun kada rahmat Allah siapa aja banyak punya harta kada kau bersedekah. Jadi yang paling nyaman kita andalkan tuh rahmat. Itu yang pertama. Karena rahmat itu umum lah. Wa rahmati surah Al-Arab. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in kata Allah. Rahmatku itu meliputi semesta alam. Tapi ada rahmat yang khusus. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Nah, jadi orang kau bersedekah ini pasti itu rahmat na khusus dan inya tuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 pekerjaan orang diberi rahmat na khusus itu ada 3. 4 awan mencontoh amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf. Karena apa ya Rasulullah? La yadkhula ahadukum al-jannata bi'amalihi. Tidak akan masuk seorang kamu itu akan surga dengan amalmu. Dengan amalnya. Qalu sahabat batakun Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah. Pian bang jar sahabat masuk surga lah. Qala Rasulullah menjawab, wala ana ya Rasulullah. Aku pun kada masuk surga dengan karena sama amalku. Ini hadis ini yang diambil daripada ulama yang menceritakan tentang batin kita lah, supaya batin kita bersih dari bermacam-macam disebutkan. Nah, aku ya Rasulullah sama kada masuk surga karena amalku. Illa an tagamadani Allahu bi rahmatih. Aku masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalku. Nah, apa ta'aluknya dengan ayat surah Al-Imran ayat 149? Itu jelas bahwa Rasulullah sudah fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan sebab rahmat Allah, dengan sebab dari rahmat Allah, Rasulullah bisa bersifat lemah lembut. Lemah lembutnya itu karena rahmat Allah, bukan karena kemampuan Rasulullah. Walau kunta faddan ghaliza lam faddu min haulik kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Seandainya engkau ya Muhammad bersifat bengis dan keras, maka orang-orang di sampingmu akan lari, tidak akan mendekat. Nah, karena rahmat Allah. Jadi kita tuh kada kawa beramal kalau kada rahmat Allah. Jadi taluknya ke situ. Jadi amal itu tidak memasukkan ke dalam surga. Kawa beramal itu karena rahmat Allah. Nah, itu kaitan hadis dan Al-Quran. Nang ini yang perlu kita renungkan. Makanya jadi Imam Ghazali ada 4 kelompok yang tidak masuk surga, ibadahnya terperdaya, termasuk ulama. Nah, termasuk ulama yang hanya mengandalkan amal, mengandalkan pahala. Jadi kita malam ini tidak lagi belajar informasi-informasi dari macam-macam, tapi kita ingin agar amal kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Nah, jalannya ya ini. Tafakur kita dengan rahmat Allah. Kawa bernapas karena rahmat Allah. Kawa memandang karena rahmat Allah. Kawa mendengar karena rahmat Allah. Kawa berbicara karena rahmat Allah. Itu kalau ke sana lah. Tapi kena kalau ke jalan tauhid lain pulang. Tapi satu juga maksudnya itu sama aja. Lah. Kalau ke tauhid kan ke sifat ma'ani yang ditajalikan Allah di awal kita. Kau mendengar kita karena sifat sama Allah adawan kita. Sama untung kan mendengar kalau
Kita mendengarkan ada sifatnya di awak kita. Sama. Yang dilazimi oleh As-Sami, asmanya. Kawa berkata-kata karena ada sifat kalam di awak kita. Yang melazimi apa? Al-Mutakallim. Yang 7 macam itu. Nah itu, kalau jalan tauhid. Jadi kadada kita tuh sebenarnya kadada. Kita ini kadada dan kada kauba apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka adalah sebab yang demikian itu, apa sebab itu karena ingin terkenal, ingin disebutkan dan sebagainya, terperdaya ia dengan 2 jalan. Nah jadi Imam Ghazali dua jalannya terperdayanya, tertipu atau terperdaya itulah ibadahnya. Jalan yang pertama bahwa adalah ia berbuat akan yang demikian itu kebajikan daripada hartanya yang didapat daripada usaha yang haram. Itu jelas sudah, semua kita tahu. Dari harta yang haram diberikan kemana saja tidak ada manfaatnya. Bahkan mengembangkan harta-harta yang haram. Harta yang haram itu yang boleh kita jalankan hanya di jalanan, di tempat-tempat umum. Seperti anaknya bank, duit itu boleh diambil, tapi dijualkan ke jalanan umum. Karena jalan umum itu kan semuanya duit-duit itu. Jangan diandak halaman rumah nukar sepasir, apalagi ke dinding, ke tikar. Nah, itu najis. Karena kita salat itu kan nengar suci pakaian, tempat ya rumah. Itu orang yang apik, orang yang ihtiyat. Itu pentingnya kita memahami fikih, hukum-hukum fikih. Jadi orang yang kuat tauhid, fikihnya kuat, ini hidupnya kada mau terombang-ambing. Tapi bila fikih aja kuat, sering tergelincir. Hukum aja kuat, tapi tauhid kada kuat, itu sering tergelincir. Karena kalau hukum-hukum itu ada hukum yang boleh-boleh aja, ya. Kondisi tertentu bisa boleh-boleh aja. Itu fikih itulah. Nah, itu. Makanya Rasulullah mengajarkan tauhid itu 13 tahun di kota Mekah, mengenal Allah. Iya karena buduk. Itu dalilnya tauhidnya. Seperti ya ada menjalim akan harta orang dan merampas akan harta orang. Dan jika ia mengembalikan harta itu kepada orang yang mempunyai harta itu, niscaya terlebih baik daripada berbuat yang demikian itu kebajikan. Kenapa ia jadi membuat kebajikan dengan harta itu? Karena ingin terkenal. Mau baginya duit, ya kan? Karena ingin terkenal. Padahal yang dibagi duit rampasan. Nah menerima apa? Amunnya tahu, kena. Amunnya tahu. Siapakah orangnya? Ulama karena menerima. Bilanya tahu, kena. Bagian mendukung orang-orang yang zalim. Dan jalan yang kedua bahwa adalah ia berbuat akan yang demikian itu kebajikan karena ada riya di dalam kebajikan itu. Ibadah apa saja bila ada riya, selesai sudah. Kada berhasil, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ada sum'ah. Sum'ah ini ibadah itu sering diucapkan sehingga orang mendengar. Sum'ah itu artinya pendengaran, telinga. Lalu orang mau dengar, dipuji orang, senang dipuji, selesai itu aja. Kalau dianggap pahala, ketika senangnya itu berapa detik ya senangnya, pahala akhiratnya ada. Karena bahwasanya jikalau dibarati akan mereka itu untuk membelanjakan harta, mereka itu di dalam berbuat akan sesuatu yang tiada disurat akan nama mereka itu, niscaya tiada mau mereka itu membelanjakan harta mereka itu.
Kalau ada di surat, ada dibuat namanya di situ, atau ada diumumkan akunnya. Karena memang tujuannya supaya terkenal, supaya terkenal orang yang baik hati. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya adalah berkehendak mereka itu di dalam berbuat akan yang demikian itu sebab ria atau sum'ah jua. Dan setengah daripada orang yang terperdaya itu, yaitu orang yang berbuat masjid atau berbuat madrasah atau barang sebagainya dengan harta yang halal. Nah tadi kalau tadi harta yang haram lah, itu jelas sudah. Ini hartanya halal. Jadi kita hati-hati, walaupun harta halal, hati-hati kita cara membelanjakan. Maka memperhiasi akan yang demikian itu masjid dan madrasah itu, dengan melukis akan yang demikian itu masjid atau madrasah, dan dengan memperhiasi ia akan yang demikian itu masjid atau tempat-tempat madrasah, tempat-tempat pendidikan dengan beberapa harta yang dibelanjakannya di dalam berbuat akan yang demikian itu, maka yaitu terperdaya di dalam dua jalan pula. Nah, jadi dua jalan juga, jadi jadi terperdaya. Ini harta yang halal, inilah harta yang halal. Pertama, barangkali ada orang yang fakir yang di dalam kampungnya atau lainnya yang sangat berkehendak kepada belanja, maka memberikan orang yang fakir daripada harta yang dibelanjakannya di dalam memperhiasi masjid dan memperhiasi akan madrasah itu, yaitu terlebih baik daripada yang demikian itu menghiasi atau mengukir masjid dan madrasah. Itu kalau keluarga kita ada, nah, atau orang di sekitar kita ada seperti itu. Karena masjid dan madrasah itu milik orang kaya, milik orang umum. Itu maksudnya lah. Kalau kita ada kesana, ada apa kita? Karena kita ada di hadapan kita saudara kita yang fakir berhajat, anak-anakan kita yang fakir berhajat, acil kita, paman kita, umpamanya. Lalu kita berikan ke masjid, ke madrasah, maka itu terperdaya. Karena kalau ke masjid kelihatan bentuknya bisa dipuji orang, ke madrasah kelihatan bentuknya bisa dipuji orang. Tapi kalau kadang sanak nanggaring, sedang di rumah sakit perlu bantuan, orang nggak tahu. Ini melatih hati namanya. Pada saat itu maka ia lebih baik, lebih abdal membantu keluarganya yang dekat. Dan ini perintah Allah. Perintah Allah dalam Quran ada dua surah, surah Bani Israel dan surah Rum. Dan ini praktiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadi hati-hati kita harta yang halal lah. Kalau kita dalam kondisi ada keluarga yang sakit, yang menghajatkan, fakir, sementara kita hendak membelanjakan, membantu masjid, langgar, tunda dulu. Karena masjid itu milik umum. Orang kaya banyak. Kondisi kita pada saat itu memang memerlukan membantu keluarga. Itu yang disebut dalam Al-Quran, wa atijal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubazzir tabjira innal mubajjirina kanu ikhwanas syayatin. Itu dalil. Dari awal itu perintah, berikanlah olehmu kalau kamu punya kelebihan al-qurba, itu keluarga yang terdekat, satu arham, yang sanak, anak-anakan, memerina, acil, paman. Nah itu sasarannya. Bila keliru wala tubajjir tabjira. Itu ayat larangannya. Berarti meleset ini sasaran yang diberikan ini meleset. Pada saat kita memberikan ada harta hendak ke masjid, sementara ada keluarga kita yang berhajat, maka dianggap tabjir itu. Pekerjaan itu tabjir. Nah itu Al-Quran.
Dan jalan yang kedua bahwasanya orang yang memperhiasi akan masjid atau madrasah itu membimbangkan hati orang yang sembahyang di dalamnya. Nah itu hukumnya, hukum fikihnya. Kalau kita sembahyang di belakang ada kawan bekaus, balangnya macam-macam taitihi, pada saat taitihi itu terputus ingatan kita dengan Allah. Berapa detik kurangnya kita taitihi itu lupa kita dengan Allah. Itu makruhnya. Maka kita sembahyang itu mun kawa jangan terputus mengingat Allah. Wala takun minal ghafilin kata Allah. Dalam surah Al-A'raf ada salah? Nangka itu aja fikihnya lah. Fikih hukum fikih itu makruh. Kalau kita nangkada tahan memandang itu, tamandak di balang tuh pada saat kita salat. Maka adalah yang demikian itu daripada pekerjaan yang kejahatan yang ditegahkan oleh syarak. Nah, kada boleh menurut agama kita. Terlebih-lebih kita dalam beribadah. Dan yang demikian itu adalah terperdaya. Dan adalah dalil yang menunjukkan yang demikian itu terperdaya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Hasan al-Basri radhiyallahu anhu dengan katanya, "Lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabniya Masjidal Madinah, atahu Jibril alaihi salam faqala ibnihi sab'ata ajruin tulan fis sama wala tujahribhu wala tunaqqishu." Ini dalil jangan dilukis, jangan diperhiasi masjid. Nah, jadi kuat benar dalil ini. Langsung Jibril menginformasikan kepada Nabi kita pada saat Nabi kita mau membangun masjid di Madinah. Artinya tatkala berkehendak Rasulullah SAW berbuat masjid di dalam negeri Madinah, maka datang akan dia Rasulullah itu Jibril, maka ia berkata Jibril bagi Nabi SAW, perbuat olehmu akan masjid tingginya ke langit kira-kira 7 hasta. Menaranya atau tiangnya kira-kira? Tiangnya lah. Dan jangan perhiasi akan dia masjid itu, dan jangan engkau lukis akan dia masjid itu. Ini dalilnya pada boleh lah. Akan tetapi apabila orang kaya yang sudah terpenuhi kewajibannya kepada keluarga dan yang lainnya, ada masalah. Ini tadi kita memang kepada saat kita mau melukis masjid dan lain-lainnya, keperluan keluarga kita yang dekat itu sangat menghajatkan, itu yang dimaksud lah. Jadi bukan berarti kada boleh orang-orang yang kaya kada masalah, nang memang sudah terpenuhi terlaksana kewajibannya kepada keluarga. Yang kaya di Makkah kan ada tulisan macam-macam, karena itu khusus, dananya khusus. Jadi yang dipaham kada boleh sama sekali. Ini nang kada boleh jangan nih kita nang pada saat ingin memberikan dana itu ke masjid, pada saat itu juga keluarga kita berhajat, supaya dipahami seperti itulah. Supaya belanja kita itu, sedekah kita tuh jangan sia-sia. Dan lagi beberapa banyak orang yang mempunyai harta yang terperdaya, yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin. Dan jikalau engkau berkehendak akan dia, maka rujuklah olehmu di dalamnya itu, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Syahdan, hasil daripada perkataan Imam Ghazali rahimahullah dan segala ulama ahli sufi dan yang lain daripada mereka itu, bahwasanya barang siapa menuntut ilmu
atau berbuat ibadat yang zahir seperti sembahyang dan puasa dan memberi sedekah dan barang sebagainya, padahal ia tiada mensucikan hatinya itu daripada segala maksiat yang batin seperti riya dan ujub dan takabur dan kikir dan barang sebagainya, seperti yang telah terdahulu daripada segala maksiat yang batin yang tersebut di dalam kitab ini, maka sesungguhnya adalah mereka itu terperdaya ibadahnya itu, yakni tiada diterima akan ibadatnya itu oleh Allah Ta'ala, melainkan dengan ikhlas hatinya itu semata-mata karena Allah Ta'ala, karena menjunjung akan surah Allah Ta'ala, serta menjauhi ia daripada segala maksiat yang zahir dan daripada segala maksiat yang batin. Dan tiada lepas seseorang yang mengerjakan akan segala ibadat itu daripada terperdaya itu, melainkan orang yang menjalani akan tarekat ulama ahli sufi dan bersungguh-sungguh ia mengamalkan akan dia itu, bahwa mengetahui akan ilmu yang memberi manfaat yang tersebut di dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah yang tersebut dahulu itu. Nah, jadi kita memang tuh dalilnya sudah jelas lah. Allah tidak menyuruh beribadah terkecuali ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu dalilnya. Ikhlas. Kayak apa kita ikhlas itu? Di antaranya Ibnu Athaillah mengatakan dalam hikamnya, mata razaqakat ta'ata wal gina bihi anha fa'lam annahu asbaga alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Jar Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, apabila Allah menganugerahkan kita kawa berbuat taat dengan Allah, wal gina bihi anha, maka kita tuh lapangnya, senangnya tuh dengan Allah. Jangan mengatakan ibadah taat kita, karena taat kita tuh anugerah Allah, bukan dari kita. Kalau kita kawa seperti itu, jar Ibnu Athaillah, ketahui ilmu, Allah memberikan nikmat zahir dan batinmu, menyempurnakan nikmat di tubuh seseorang lahir dan batin. Nah, itu diantaranya perkataan Ibnu Athaillah. Jadi kita jangan mengatakan taat kita, karena taat itu anugerah karena rahmat Allah. Nang kita senang itu kita kawa tuh karena Allah menolongi kita. Itu maksudnya. Kayak apa supaya kita kawa dirasakan oleh Allah, rasa ditolong Allah? Tentu harus masuk tarikat. Tarikatnya Rasulullah, coba lihat. Kaki sidin bengkak salat sunat. Orang yang dijamin sudah masuk surga, dijamin kada maksiat lahir batin, tetap beribadah. Tapi beribadahnya suhud hatinya karena rahmat Allah, bukan karena daya dan upaya sidin. Kita pun harus kayak itu juga. Jangan merasa ada daya dan upaya kita, tapi yang berlaku di sekujur tubuh kita adalah daya Allah dan upaya Allah. Itulah dalil hadis la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, inilah yang harus kita tapakuri setiap detik dan saat ibadah kita. Nah, karena kita ini ada tahlilan lah hajat daripada Bapak ini, istri sidin meninggal sudah 25 hari ini, jadi menyalawi hari. Jadi kita malam ini bertahlil dulu, minta berataan untuk mendoakan almarhumah istri beliau. Mudah-mudahan artinya di dalam kubur selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini dulu karena waktu tinggal 10 menit lagi lah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, dan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita diberikannya rasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا لا إله إلا الله 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 محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده
Subhanallah bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' zawjatihi wa uladihi wa juratihi wa rijal muslimin wal muslimat, khususan ila ruhi Hajjah Suwaibatul Islamiyah binta Haji Asma'il syai'ul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qira'atina hadhihi wa ghairiha sawaban jazila wa ajran minka 'azima wa an taqabbala minna bi fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jamilan jalila wa nas'aluka Allahumma sawaba ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه ثم سبب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم سبب ذلك إلى أرواح آله والصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين ثم سبب ذلك مع مزيد بك وإحسانك إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح Hajjah Suwaibatul Islamiyah binta Haji Asma'il. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afwanha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afwanha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afwanha. Allahumma ja'al ya Allah kabraha raudatan min radil jannah. Allahumma ja'al kabraha raudatan min radil jannah. Allahumma ja'al kabraha raudatan min radil jannah wa la taj'al kabraha hufratan fatin niran. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wan ni'mata wal bahjata was surur ila rifi qabriha. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wan ni'mata wal bahjata was surur ila ruhi fi qabriha. Allahumma ighfir sayyi'atiha ya Allah. Allahumma ighfir sayyi'atiha ya Allah. Allahumma ighfir sayyi'atiha ya Allah. Allahumma taqabbal hasanatiha ya Allah. Ij'al hasanatiha fikakan laha minan nar wa hijaban laha minan nar wa itkan laha minan nar wa bida'an laha minan nar wa adkhilha jannata bighairi hisab wa adkhilha jannata bighairi hisab wa adkhilha jannata bighairi hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai kapan? Bismillah.
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allah